Wali Kota Solo sekaligus anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Ia terus didorong untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju. Prabowo pun angkat bicara mengenai usia Gibran yang relatif masih sangat muda untuk menjadi cawapres. Prabowo mengatakan jika rakyat berkehendak Gibran yang menjadi cawapres, maka dirinya akan mendengarkan aspirasi itu. Terlalu muda dan gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana-mana. Ya. Prabowo menyampaikan usulan mengenai Gibran menjadi cawapres baru akan dibahas jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai batas usia capres dan cawapres. Adapun MK baru akan membuat putusan pada 16 Oktober 2023. Dia lantas menyinggung kebiasaan di Indonesia yang kerap mengumumkan cawapres last minute. MK. Tradisi Indonesia selalu last minute. Pusing gitu ya, tidur gitu. Makasih Pak. Wartawan juga nunggunya lama ini. Sebelumnya, juru bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, partai-partai di Koalisi Indonesia Maju mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Andre menyampaikan, nama-nama yang diusulkan sebagai cawapres ke Prabowo pasti akan dimusyawarahkan dengan partai-partai koalisi pendukung Prabowo. Dia memastikan keputusan yang diambil Prabowo melibatkan semua ketua umum partai pendukung. Sebab tidak hanya nama Gibran yang diusulkan ke Prabowo. Ada juga nama-nama seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, hingga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat buka suara soal peluang Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Hairun mengatakan, partainya akan tetap bersungguh-sungguh terhadap siapapun cawapres yang akan dipilih Prabowo termasuk jika memilih Gibran. Urusan cawapres, Demokrat konsisten bahwa diserahkan kepada Pak Prabowo. Siapapun yang akan dipilih Pak Prabowo, Demokrat akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi ya silakan saja wacana itu berkembang, dan apakah nanti jatuh pilihan kepada Pak Erlangga, kepada Pak Erick Thohir, kepada Gibran, ataukah kepada Bu Hovifah yang saat ini ada 4 yang menguat sebagai kandidat calon wakil presidennya Pak Prabowo, yaitu sangat dipengaruhi keputusan itu oleh nanti Pak Prabowo memilih. Apakah memilih siapa, dengan alasan apa, tentu itu nanti ada di benaknya dan akan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Herman menuturkan pihaknya menyerahkan urusan cawapres terhadap dinamika yang berkembang. Namun begitu, Herman meyakini tak ada dukungan kepada Gibran jika tidak ada peluang. Dia tak menampik peluang Gibran saat ini bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia cawapres. Selain batas minimal usia capres-cawapres, MK juga masih memproses gugatan terkait batas maksimal usia capres menjadi 70 tahun. Menurut dia, dua perkara itu perlu dipertimbangkan terkait peluang Gibran. Untuk bekerja memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Karena masa depan tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara-cara lama untuk membangun masa depan. Setuju? Mungkin hari bersejarah, suatu hari di mana dulu pihak yang berseberangan, dulu pihak yang bisa dikatakan ya berhadapan, sekarang bersatu
bersaudara.